Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit mengenai triple airway maneuver. Adapun outline yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu anatomi dan fisiologi pernafasan, obstruksi jalan nafas, dan yang terakhir triple airway maneuver. Dimulai dari yang pertama yaitu anatomi saluran nafas. Saluran nafas manusia terdiri dari dua jalan, yaitu hidung dan mulut. Keduanya ini dipisahkan di bagian anterior oleh palatum, namun akan bergabung kembali di bagian posterior di faring. Pada dasar lidah dapat kita lihat terdapat epiglotis, yang secara fungsional akan memisahkan orofaring dari laringofaring. Selanjutnya, saluran nafas manusia dibagi menjadi dua, yaitu saluran nafas bagian atas dan saluran nafas pada bagian bawah. Sebagaimana yang kita ketahui, saluran nafas bagian atas terdiri dari kavum nasi, paring, dan juga laring. Sementara pada saluran nafas bagian bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan juga paru-paru. Berikut ini merupakan gambaran sagital dari kavum nasi dan paring. Pada bagian terluarnya terdapat eksternal nares atau yang kita kenal dengan lubang hidung. Selanjutnya, pada struktur bagian dalamnya terdapat vestibulum nasi yang merupakan mukosa hidung. Selanjutnya dapat kita lihat tampak tonjolan yang disebut dengan konka. Konka ini terdiri dari tiga, yaitu konka superior, konka medial, dan juga konka inferior. Selanjutnya terdapat koana atau bisa juga kita sebut dengan nares internal. Selanjutnya juga terdapat beberapa tonsil, yaitu tonsil paringeal, tonsil palatina, dan juga tonsil lingual. Selain itu juga terdapat palatum durum yang terbentuk oleh os palatum dan palatum mole atau soft palatum. Hidung akan mengalirkan udara menuju ke faring. Faring terdiri dari tiga, yaitu nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Selanjutnya akan ada epiglotis yang merupakan struktur yang berfungsi untuk mencegah makanan masuk ke sistem respirasi. Ketika kita makan, maka epiglotis akan menutup laring. Selanjutnya terdapat glotis, plika vokalis, esofagus, dan juga ada kartilago tiroid, kartilago krikoid, trakea, dan kelenjar tiroid. Selanjutnya dapat kita lihat pada bagian atas yaitu ada epiglotis, kemudian ada os hyoid, kemudian juga ada ligamentum tirohyoid yang merupakan struktur yang menghubungkan antara kartilago tiroid dan os hyoid. Kemudian juga terdapat laring. Selanjutnya, pada kartilago tiroid terdapat tonjolan yang disebut dengan laryngeal prominensia atau Adam's apple. Selanjutnya, terdapat ligamentum krikotiroid, di bawahnya terdapat kartilago krikoid, kemudian juga ada ligamentum krikotrakeal, dan ada kartilago trakea. Trakea dibentuk oleh kartilago trakea. Selanjutnya, apabila kita lihat dengan menggunakan endotracheal tube, maka gambaran yang dapat kita lihat yaitu seperti berikut ini. Adapun struktur yang bisa kita identifikasi yaitu adanya cartilago corniculata, glotis yang sedang terbuka, cartilago cuneiform, kemudian juga ada plika vestibular dan plika vokalis pada bagian tengah, ada epiglotis dan dasar lidah. Selanjutnya, trakea akan bercabang menjadi bronkus primer yang merupakan cabang langsung dari trakea.
Kemudian akan bercabang lagi menjadi bronkus sekunder, bronkus tersier yang akan membentuk bronkeolus yang akan terbagi dua yaitu bronkeolus terminalis dan bronkeolus respiratori yang akan membentuk alveolus. Paru-paru manusia terdiri dari paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan terdiri dari 3 lobus, sementara paru-paru kiri hanya terdiri dari 2 lobus. Pada paru-paru kanan terdapat lobus superior, lobus media, dan lobus inferior. Sementara pada paru-paru kiri hanya terdapat lobus superior dan lobus inferior. Fisiologi pernafasan. Yang pertama yaitu ventilasi, terdiri dari inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah suatu peristiwa masuknya oksigen ke dalam paru-paru, serta ekspirasi yaitu membuang karbon dioksida ke udara bebas. Yang kedua yaitu difusi, suatu proses pemindahan gas antara alveoli dan juga kapiler pada parenkim paru. Dan yang terakhir yaitu perfusi, yang merupakan proses menyatunya oksigen dengan darah yang akan mengalir ke seluruh tubuh. Outline yang kedua yaitu obstruksi jalan nafas. Obstruksi jalan nafas didefinisikan sebagai suatu keadaan tersumbatnya jalan nafas mulai nasal sampai laring dan trakea pada bagian atas. Keadaan ini nantinya dapat menimbulkan sesak nafas dengan segala akibatnya. Sumbatan jalan nafas parsial ataupun total harus diatasi dengan segera karena dapat mengakibatkan kerusakan otak yang permanen bahkan kematian. Untuk etiologinya, yang pertama yaitu ada inflamasi. Misalnya, terdapat laringotracheotis, epiglotitis, maupun abses parafaring atau retrofaring. Yang kedua yaitu terdapat tumor, baik hemangioma, limfoma, maupun tumor ganas seperti karsinoma sel squamous laring, faring, dan esofagus. Yang ketiga yaitu terdapat trauma, baik trauma pada wajah, pada mandibula, cedera laringotrakeal, adanya dislokasi krikoarytenoid, dan yang terakhir yaitu kognitif. Kita lakukan penilaian obstruksi jalan nafas. Penilaian obstruksi jalan nafas ini dapat kita lakukan dengan look, listen, and feel. Pada look, ada pun yang kita lihat yaitu adakah perubahan status mental pada pasien. Kemudian kita lihat gerakan nafasnya, ada atau tidak ada gerakan. Bila ada, teratur atau tidak teratur. Kemudian kita lihat adakah retraksi pada dinding dada, kemudian adakah perubahan bentuk pada dinding dada, adakah benda asing dalam rongga mulut, misalnya seperti darah atau sekret, muntahan, gigi palsu yang tanggal, patah, atau benda-benda lainnya. Kemudian kita lihat juga apakah pasien tampak sianosis, dan adakah penggunaan otot-otot pernafasan tambahan. Pada listen, yang kita dengarkan yaitu adakah aliran udara kalau pasiennya tidak sadar, sementara jika pasiennya sadar, apakah pasien bisa berbicara normal yang artinya tidak ada sumbatan, adakah suara tambahan, adakah suara yang parau. Kemudian dengan feel, yang kita raba atau yang kita rasakan yaitu adanya aliran udara nafas, adanya krepitasi yang mengindikasikan adanya fraktur tulang pada wajah maupun leher, kemudian adanya deviasi trakea atau adanya hematoma pada leher, dan teraba adanya getaran di leher. Klasifikasi obstruksi jalan nafas dibagi menjadi total dan juga parsial. Untuk yang total, itu biasanya tidak terdengar lagi suara nafas, retraksinya lebih jelas, napas paradoksalnya lebih jelas, dan akan sianosis lebih cepat. Sementara pada parsial, terdapat suara napas tambahan, retraksi otot pernapasan di bagian supraklavikula, suprasternal, sela iga, dan epigastrium selama pasien melakukan inspirasi. Kemudian juga terdapat napas paradoksal. Tujuan utama dari manajemen obstruksi jalan nafas adalah tercapainya saluran nafas yang paten atau lapang. Selanjutnya, ada suara nafas tambahan pada obstruksi jalan nafas bagian atas, yaitu ada gargling dan snoring. Gargling diakibatkan karena terdapat cairan. Tindakan yang dapat kita lakukan yaitu dengan melakukan finger sweep atau dengan menggunakan alat yaitu suction. Berikut contoh alat suction.
Kemudian juga ada snoring. Snoring diakibatkan karena pangkal lidah yang terjatuh. Tindakan yang dapat kita lakukan yaitu berupa triple airway maneuver dengan head, tail, chin, lip, dan jaw thrust, atau dengan menggunakan alat bisa kita lakukan tindakan penggunaan OPA atau NPA. Yang ketiga yaitu triple airway maneuver. Terdiri dari head tilt, chin lip, dan juga jaw thrust. Pada head tilt, itu kita lakukan dengan cara meletakkan salah satu telapak tangan pada dahi pasien dan dorong ke arah bawah sehingga kepala menjadi tertengada atau kepala pasien menghadap ke arah atas. Sementara chin lip kita lakukan dengan cara jari-jari satu tangan diletakkan di bawah mandibula. Angkat mandibula ke atas sehingga dagu berada di depan. Ibu jari tangan yang sama menekan bibir bawah untuk membuka mulut. Kemudian juga ada tindakan jaw thrust, yaitu dengan cara memegang angulus mandibula dengan dua tangan, masing-masing pada satu sisi dan mendorong mandibula ke depan, agar jalan nafas menjadi terbuka. Yang pertama, kita lakukan penilaian jalan nafas untuk melihat ada tidaknya tanda-tanda obstruksi jalan nafas pada pasien. Dimulai dari tingkat kesadaran, kemudian kita lihat ada pergerakan dinding dada, sianosis atau tidak, lalu kita dengarkan suara nafasnya. Apakah ada suara nafas atau ada suara nafas tambahan, misalnya seperti snoring. Selain itu, dapat kita rasakan ada tidaknya aliran udara, krepitasi, maupun hematoma. Jika pasien tidak sadarkan diri, terlihat sianosis, pergerakan dinding dada tidak teratur, dan ada suara nafas tambahan, maka dapat kita lakukan triple airway maneuver. Head tilt dilakukan dengan meletakkan salah satu telapak tangan pada dahi pasien dan dorong ke arah atas, sehingga kepala menjadi tertengada atau menghadap ke atas. Selanjutnya, chin lip dilakukan dengan jari-jari pada tangan kanan diletakkan di bawah mandibula, lalu angkat mandibula ke atas hingga dagu berada di depan. Selanjutnya, juga dapat dilakukan jaw thrust. Jaw thrust dilakukan dengan memegang angulus mandibula dengan dua tangan, masing-masing pada satu sisi dan mendorong mandibula ke depan. Diharapkan jalan napas akan lapang, terbuka, dan paten.